Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah langkah selanjutnya setelah lulus P3K 2023 dan berkas yang disiapkan untuk pengisian DRH P3K 2023. Tentunya ini informasi yang sangat penting untuk teman-teman tunggu dan nonton, karena setelah teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K 2023, maka teman-teman akan menyiapkan dokumen atau berkas yang disiapkan untuk pengisian DRH P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, untuk informasi terbaru ya terkait dengan P3K Guru untuk pengumuman kelulusan itu kita masih menunggu sampai tanggal 15 Desember 2023 teman-teman ya. Mudah-mudahan di antara tanggal 13, 14, 15 Desember 2023 sudah ada pengumuman kelulusan untuk P3K Guru formasi tahun 2023. Karena setelah pengumuman kelulusan dan sudah didapatkan peserta yang lulus menjadi ASN P3K, maka waktunya mepet teman-teman untuk pengisian daftar riwayat hidup NI P3K 2023, karena itu sehari setelah pengumuman kelulusan di tanggal 15, di tanggal 16 Desember 2023 pengisian DRH di SSCASN itu sudah bisa diakses. Jadi mulai tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024 itu nantinya terjadi pengisian DRH NI P3K teman-teman. Kenapa? Pengisian DRH NP3K ini penting sekali karena itu menjadi dasar untuk usul penetapan NIP P3K yang insya Allah nanti itu dirilis di tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 teman-teman ya. Nah, di sini langkah selanjutnya yang dilakukan setelah teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru, teman-teman perlu pahami ya secara mendetail ya. Di sini kita ambil contoh dari informasi yang kami dapatkan dari Jawa Timur teman-teman ya, terkait dengan pelaksanaan P3K Guru 2023, yang mana di sini diinformasikan ya teman-teman. Teman-teman perlu lihat, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi selanjutnya mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https sscsnbkn.co.id masing-masing pada tanggal 16 Desember sampai 14 Januari 2024 teman-teman ya. Nah, ini dia dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan atau kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K yang harus diunggah oleh pelamar. Jadi ada beberapa dokumen yang harus diunggah oleh pelamar. Ini seharusnya ya ketika misalkan sudah pengumuman kelulusan, teman-teman wajib untuk mempersiapkan ini. Yang pertama itu adalah pas foto terbaru teman-teman ya. Jadi harus ada pas foto terbaru. Ingat, pas foto terbarunya itu berpakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kemudian scan ijazah asli, bukan fotokopi. Ingat ya, ijazah asli teman-teman untuk pengisian DRH yang di scan itu adalah ijazah asli, bukan fotokopi ya, yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi ijazah yang teman-teman kemarin jadikan dasar untuk melamar P3K itulah yang di scan. Jadi scan ijazah S1 wajib ijazah asli teman-teman ya, bukan fotokopi. Kemudian scan daftar riwayat hidup ya. Jadi daftar riwayat hidup yang sudah di print out itu teman-teman scan, bukan fotokopi, yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000.
asli bukan materai hasil SSCSN teman-teman. Kemudian yang keempat, scan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi nanti ada surat pernyataan 5 poin juga teman-teman, sama dengan P3K 2023 kemarin, yang mana surat pernyataan 5 poin ini ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Ini ada 5 poin utama yang harus teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah tidak pernah dipidana dengan pidana dan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat teman-teman ya, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN, BUMD. Jadi istilahnya teman-teman tidak pernah punya catatan hitam diberhentikan secara tidak hormat ya. Kemudian posisi teman-teman yang ketiga adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau anggota TNI Polri. Kemudian keempat, surat pernyataan 5 poin yang poin keempat, tidak pernah menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi P3K dan PNS itu dilarang berpolitik praktis teman-teman. Kemudian kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Itu adalah surat pernyataan 5 poin teman-teman yang harus teman-teman isi dan itu bermaterai teman-teman ya. Oke, berikutnya yang harus disiapkan dokumennya adalah scan bukan fotokopi ya. Ingat, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ya. Jadi ingat, SKCK yang di scan itu bukan fotokopi dan ini diterbitkan oleh kepolisian teman-teman ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polres setempat untuk keperluan persyaratan pengangkatan P3K Pemprov Jatim tertanggal setelah pengumuman setelah itu ya. Nah, kemudian scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani bukan fotokopi untuk keperluan persyaratan pengangkatan P3K Provinsi Jatim tertanggal setelah pengumuman dengan ketentuan ini surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. Kemudian surat keterangan sehat rohani dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa jika jiwa mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. Kemudian nantinya surat keterangan sehat jasmani rohani tersebut diunggah di SSCSN teman-teman ya. Oke, ingat ya. Kemudian scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotoprika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba. Jadi ada surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba teman-teman ya. Ini lengkap semua ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Yang kedelapan teman-teman ya, berkas persyaratan usul NIP3K dipindai dan di-scan melalui mesin scanner ya. Oke, kemudian apabila tidak melengkapi data dokumen dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Ingat teman-teman ya, apa yang kami sampaikan di sini ini adalah dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan untuk pengisian daerah, tapi bisa jadi nanti ada sedikit perbedaan dengan instansi teman-teman melamar karena yang saya bacakan di sini miliknya Pemprov Jatim ya. Jadi kemungkinan ada perbedaan sedikit, tapi yang inti utamanya itu tetap sama teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.